Teknologi Kontemporer buku 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, buku Dito Teknologi Kontemporer ini merupakan lanjutan fitoteknologi terapan yang secara spesifik membahas phytotreatment dan phytoremediation
serta diakhiri dengan penutup. Bab 6 ini membahas fitoteknologi terapan, phytotreatment, dan phytoremediation. Untuk mengingat kembali pengertian yang telah diketengahkan pada buku 1, phytotreatment dan phytoremediation adalah dua konsep yang berhubungan dengan penggunaan tumbuhan untuk menangani masalah lingkungan, terutama dalam hal pencemaran. Meskipun keduanya mempunyai proses tumbuhan, fitoproses yang sama, namun terdapat perbedaan dalam cakupan bahan yang diolah. Phytotreatment merujuk pada penggunaan tumbuhan untuk tujuan pengolahan produk aktivitas kehidupan, misalnya berbagai limbah, gas, cair, dan padat. Phytoremediation adalah suatu teknik yang menggunakan tumbuhan untuk memulihkan media lingkungan, tanah, air, udara yang telah tercemar. Dengan melihat kembali diagram kategori fitostruktur, maka posisi fitostruktur non-formal, dalam hal ini fitoarsitektur indoor bangunan, kemudian RTH privat pada outdoor bangunan, dan RTH publik yang telah dibahas mengenai jalan, ketiganya menjalankan fungsi tripilar pembangunan berkelanjutan dengan penekanan ekologi yang menunjuk phytotreatment dan phytoremediation dapat memperluas RTH publik, RTH privat, dan fitostruktur non-formal.
Dalam implementasi phytotreatment dan phytoremediation, 3 identitas tumbuhan tetap digunakan untuk memaksimalkan fungsi phytotreatment dan phytoremediation yang dapat diikuti pada segitiga identitas tumbuhan. Lihat kembali Fitoteknologi Kontemporer buku 1 bab 3 identitas tumbuhan fitoteknologi pada kanal ini. 1. Jenis tumbuhan berdasar media tumbuh, habitat, dapat menggunakan tumbuhan air dan tumbuhan tanah. 2. Fitoproses lingkungan, proses signifikan untuk phylloproses dan rhizodegradation. 3. Waktu serapan gas sepanjang waktu, membutuhkan keberadaan tumbuhan tipe C3, C4 plus CAM. Dalam hal pengolahan gas dan remediasi udara. Untuk pengolahan gas dan remediasi udara perlu memaksimalkan phylloproses. Kesesuaian jenis tumbuhan adalah tumbuhan air berdaun setinggi batang dan tumbuhan tanah berdaun setinggi batang. Kesesuaian tipe tumbuhan adalah C3, C4, dan CAM. Mengenai contoh-contoh tumbuhan tersebut dapat diikuti pada Fitoteknologi Kontemporer buku 3 bab 5 Fitoteknologi Terapan Fitoarsitektur Bangunan dan Jalan pada kanal ini. Dalam hal pengolahan limbah cair dan remediasi perairan. Untuk pengolahan limbah cair dan remediasi perairan perlu memaksimalkan rhizodegradation. Kesesuaiannya adalah untuk tumbuhan berakar panjang. Contoh tumbuhan air berakar panjang. 1. Pohon mangrove. Pohon mangrove memiliki akar sangat panjang dan tumbuh di pesisir pantai. Mereka dapat mengolah air limbah dan bahan kimia dari air laut dan air tawar. 2. Papirus. Papirus adalah tumbuhan air yang memiliki akar panjang dan kuat. Papirus sering digunakan dalam sistem pengolahan air limbah karena kemampuannya dalam menyerap polutan. 3. Tumbuhan Tifa. Tifa memiliki akar yang panjang dan kuat serta dikenal efektif dalam mengolah air limbah di rawa atau kolam. Kesesuaian tipe tumbuhan.
C3 antara lain eceng gondok dan C4 antara lain papirus. Tumbuhan air tipe Chem belum diketahui dan perlu penelitian lanjut untuk kesesuaiannya di daerah tropis. Perkembangan aplikasi pengolahan limbah cair dan remediasi perairan terdapat phycotreatment dan phycoremediation untuk penggunaan tumbuhan akuatik mikro, alga. Phytodesalination untuk penggunaan tumbuhan akuatik pengolah air salin. Dalam hal pengolahan limbah padat dan remediasi tanah, untuk pengolahan limbah padat dan remediasi tanah perlu memaksimalkan rhizodegradation. Kesesuaiannya adalah untuk tumbuhan berakar panjang. Contoh tumbuhan tanah berakar panjang terdapat 1. Pohon eukaliptus. Eukaliptus memiliki akar panjang yang bisa mencapai kedalaman lebih dari 10 meter. Tumbuhan ini sangat efektif dalam menyerap air dari tanah yang tercemar. 2. Pohon akasia. Akasia memiliki sistem akar yang dalam dan banyak digunakan untuk rehabilitasi tanah dan pengolahan air limbah dan remediasi tanah tercemar. 3. Tumbuhan bunga matahari. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan berpotensi besar dalam proses remediasi tanah tercemar. Kesesuaian tipe tumbuhan. C3 antara lain eukaliptus dan C4 antara lain rumput-rumputan seperti Bermuda grass. Tumbuhan tanah tipe Chem antara lain kaktus dan agave. Perkembangan aplikasi pengolahan limbah padat dan remediasi tanah terdapat dendroremediation untuk penggunaan tumbuhan tinggi lebih dari 3 meter seperti eukaliptus. Phytomining untuk penggunaan tumbuhan akumulator logam berat. Tiga sekuensi fitoproses. Pertama adalah proses fisik aliran lingkungan menuju ke fitosfer dan diikuti dengan proses kimia dan mikrobiologis pada fitosfer. Kemudian berlanjut proses biologis dalam tumbuhan. Mengenai ketiga proses tersebut, tinjau kembali Fitoteknologi Kontemporer buku 1 bab 3
identitas tumbuhan fitoteknologi dalam pembangunan berkelanjutan pada kanal ini. Fitostruktur non-formal, fitoarsitektur indoor bangunan berfungsi fitoremediasi. Fitoremediasi indoor adalah proses pemanfaatan tanaman untuk mengurangi, menghilangkan, atau menetralkan polutan yang ada di dalam ruangan. Proses ini memanfaatkan kemampuan tanaman untuk menyerap, mengakumulasi atau mengubah zat-zat polutan baik yang berasal dari udara, air, atau tanah. Fitoremediasi indoor dapat membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan mengurangi tingkat polutan seperti formaldehida, benzena, dan silen yang sering ditemukan di dalam ruangan. Silakan tinjau kembali Fitoteknologi Kontemporer buku 3 bab 5 Fitoteknologi Terapan, Fitoarsitektur Bangunan dan Jalan pada kanal ini. Fitostruktur formal, ruang terbuka hijau, berfungsi phytotreatment dan phytoremediation. Dengan pemahaman 3 identitas tumbuhan, yaitu jenis tumbuhan berdasar habitat, fitoproses lingkungan,
dan waktu serapan gas, serta proses-proses di luar fitosfer, maka RTH seperti taman, kebun, hutan kota, dan atap hijau memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Fungsi ekologisnya adalah sebagai pengolah dan pemulih lingkungan. Mengenai hal ini dapat ditinjau kembali Fitoteknologi Kontemporer buku 1 bab 3 Identitas Tumbuhan Fitoteknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan pada kanal ini. Berikut adalah contoh cara RTH bekerja dalam fungsi pengolahan dan pemulihan lingkungan. 1. Pengolah kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas udara. Ruang terbuka hijau bertindak sebagai penyerap gas-gas udara dan sekaligus mengatur suhu lokal dengan menyediakan naungan dan melepaskan uap air ke udara melalui evapotranspirasi. Cara tersebut mengurangi efek pemanasan kota yang dicontohkan di New York City. Taman kota dibangun di bekas rel kereta api dan menjadikannya oasis hijau. Taman ini menghambat paparan panas ke bangunan dan mendinginkan daerah sekitar. Di Jakarta, Taman Suropati memiliki banyak pohon besar yang membantu menyerap polusi udara dan mengurangi kebisingan dari lalu lintas kota. Demikian pula Taman Menteng adalah contoh taman kota yang banyak ditanami pohon yang membantu menurunkan suhu udara di sekitarnya. Demikian juga di banyak kota besar di Pulau Jawa, Bandung, Semarang, Surabaya, dan di pulau-pulau luar Jawa, keberadaan taman-taman kota merupakan cara ekologis untuk mengolah dan memulihkan kualitas lingkungan udara dan lingkungan tanah di bawahnya. Pengolahan air dan mitigasi banjir. Ruang terbuka hijau yang dirancang dapat menyerap air atau penampung air seperti taman hujan atau lahan basah, membantu mengelola air hujan. Contohnya adalah atap hijau di Portland, Oregon. Banyak gedung publik menggunakan atap hijau untuk membantu mengelola limpasan air hujan. Atap ini mengurangi beban pada sistem drainase kota, mencegah banjir, dan menyaring air hujan sebelum memasuki saluran air setempat.
pemulih kualitas lingkungan, peningkatan keanekaragaman hayati. Ruang hijau mendukung berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan serangga sehingga berkontribusi pada keanekaragaman hayati. Ruang hijau menciptakan habitat bagi satwa liar seperti burung, kupu-kupu, dan mamalia kecil, sekaligus mendukung penyerbuk seperti lebah. Hal ini membantu memulihkan keseimbangan ekologi dan mendukung layanan ekosistem seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan penyebaran benih. Contoh pemulihan keanekaragaman hayati di Kebun Raya Kew, London. Sebagai salah satu kebun raya paling terkenal di dunia, Kebun Raya Kew merupakan tempat perlindungan bagi ribuan spesies tumbuhan dan menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies burung, serangga, dan satwa liar lainnya. Kebun ini juga berfungsi sebagai pusat penelitian konservasi tumbuhan yang memainkan peran penting dalam upaya pemulihan keanekaragaman hayati global. Pemulihan tanah dan ekosistem. Ruang terbuka hijau dapat memulihkan tanah yang terdegradasi, khususnya melalui penggunaan tumbuhan endemik dan vegetasi lain. Ruang hijau dapat meningkatkan kualitas tanah, mencegah erosi, dan berkontribusi pada regenerasi alami ekosistem yang telah dirusak oleh kegiatan industri atau pertanian. Contohnya adalah gerakan sabuk hijau di Kenya, berfokus pada penanaman jutaan pohon di seluruh Kenya untuk memulihkan kesuburan tanah, mencegah penggurunan, dan meningkatkan keragaman hayati. Dengan demikian, ruang terbuka hijau sesungguhnya adalah sama dengan reaktor tumbuhan pengolah dan pemulih lingkungan. Ruang terbuka hijau memiliki banyak peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Sebagai pengolah, mereka membersihkan udara, mengatur suhu, dan mengelola air. Sebagai pemulih, mereka meningkatkan keragaman hayati dan mendukung pemulihan ekosistem yang kesemuanya meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, reaktor tumbuhan itu
menjadi infrastruktur keberlanjutan lingkungan kota dan daerah yang memerlukan intensifikasi berikut ini. Intensifikasi phytotreatment dan phytoremediation. 1. Restorasi mangrove. Mangrove memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir seperti melindungi pantai dari abrasi, mencegah intrusi air laut, dan menjadi tempat hidup berbagai spesies laut. Di Indonesia, banyak kawasan mangrove yang mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan. Program restorasi mangrove dilakukan dengan menanam bibit mangrove di kawasan yang rusak, seperti di pesisir pantai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. 2. Reforestasi hutan. Reforestasi adalah kegiatan penanaman pohon kembali di area yang telah gundul atau rusak akibat penebangan liar atau kebakaran hutan. Di Indonesia, upaya reforestasi sering dilakukan di hutan-hutan tropis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Penanaman pohon-pohon asli seperti meranti, sengon, dan pohon lainnya yang sesuai dengan ekosistem lokal dapat membantu mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, habitat satwa, dan sumber daya alam. 3. Agroforestry. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Di Indonesia, agroforestry banyak diterapkan di daerah-daerah yang memiliki lahan kritis atau mengalami degradasi tanah, seperti di daerah pegunungan dan perbatasan hutan. Dengan menanam tanaman seperti kopi, kakao, dan vanili bersama pohon peneduh seperti albasia, jati, atau mahoni, agroforestry dapat meningkatkan keberlanjutan pertanian sekaligus memperbaiki kualitas tanah dan mencegah erosi. 4. Restorasi tanaman herbal dan obat-obatan. Indonesia kaya akan kekayaan tanaman obat dan herbal. Beberapa program restorasi lingkungan melibatkan penanaman kembali tanaman obat yang telah terancam punah akibat perambahan hutan dan konversi lahan. Tanaman seperti sambiloto, temulawak, dan daun sirih ditanam kembali di daerah-daerah yang sesuai untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 5. Penanaman tumbuhan pengurang erosi tanah. Tumbuhan, khususnya tumbuhan penutup tanah seperti rumput dan semak-semak, dapat membantu mencegah erosi tanah. Akar-akar tumbuhan ini mengikat tanah sehingga mencegah tanah terbawa oleh air hujan atau angin. Tumbuhan juga membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kadar bahan organik di dalam tanah. 6. Penghijauan di lahan kritis dan bekas tambang. Lahan bekas tambang atau lahan kritis seringkali kehilangan kesuburan tanah. Untuk mengatasi masalah ini, penanaman tumbuhan seperti legum dan tumbuhan penutup tanah dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah dan menambah kesuburan. Misalnya, di wilayah pertambangan batu bara di Kalimantan dan Sumatera, berbagai program rehabilitasi lahan
telah dilakukan dengan menanam tumbuhan pionir seperti akasia dan pohon-pohon lokal yang bisa meningkatkan kualitas tanah. 7. Pemulihan ekosistem laut dengan terumbu karang. Tumbuhan air digunakan untuk upaya restorasi terumbu karang yang melibatkan penanaman tumbuhan laut seperti lamun dan rumput laut, merupakan salah satu bentuk pemulihan lingkungan di Indonesia. Di banyak tempat seperti di Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, terumbu karang yang rusak akibat polusi dan aktivitas manusia diperbaiki dengan menanam karang dan lamun untuk mendukung kelestarian ekosistem laut. 8. Fitoremediasi air. Tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, dan banyak jenis lainnya tersebut sebelumnya memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi berlebih dan bahan pencemar dalam air. Proses ini dapat memperbaiki kualitas air yang tercemar oleh berbagai limbah domestik, lindi sampah, limbah komersial, limbah pertanian, dan bahkan limbah industri. Intensifikasi tumbuhan KEM untuk phytotreatment dan phytoremediation lingkungan ekstrim dan saat gelap. Tumbuhan tipe KEM menjanjikan untuk mengolah dan memulihkan kualitas lingkungan dalam kondisi lingkungan yang keras, terutama dalam kondisi kekurangan air dan suhu tinggi. Tumbuhan KEM memiliki keunggulan yang sangat signifikan dalam mengolah dan memulihkan kualitas lingkungan, terutama pada waktu malam hari atau tanpa sinar matahari. Berikut adalah beberapa peluang untuk intensifikasi penggunaan tumbuhan KEM. 1. Kemampuan adaptasi lingkungan kering. Tumbuhan KEM memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis dengan cara yang sangat efisien dalam menghemat air. Mereka membuka stomata hanya pada malam hari, bukan siang hari seperti pada tumbuhan C3 atau C4, sehingga mengurangi kehilangan air yang disebabkan oleh penguapan. Ini menjadikan tumbuhan KEM sangat cocok untuk tumbuh di daerah kering dan semi kering, terutama untuk penghijauan atau rehabilitasi lahan kering. 2. Kemampuan mengikat karbon saat gelap. Sebagai tumbuhan yang efisien dalam penyerapan karbon dioksida pada malam hari, mereka berpotensi untuk digunakan dalam strategi mitigasi perubahan iklim seperti dalam proyek penghijauan atau pembuatan kebun karbon. Tumbuhan KEM dapat membantu menyerap karbon selagi tidak dilakukan oleh tumbuhan C3 dan C4 yang pada gilirannya dapat mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan memperbaiki kualitas udara. 3. Pengolahan tanah yang terdegradasi. Banyak tumbuhan KEM seperti kaktus dan beberapa jenis sukulen mampu tumbuh pada tanah yang terdegradasi atau kurang subur. Tumbuhan ini dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya dengan cara menambahkan bahan organik melalui sisa-sisa daunnya yang mati, serta meningkatkan penyerapan air di tanah. Penanaman tumbuhan KEM dapat menjadi solusi untuk mengatasi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. 4.
Tumbuhan kem untuk reklamasi lahan. Tumbuhan kem memiliki potensi untuk digunakan dalam reklamasi lahan bekas tambang atau area yang terkena pencemaran kimia. Karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi keras dan tumbuh pada tanah yang terkontaminasi, tumbuhan kem dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pencemaran dan memperbaiki kualitas tanah dalam proyek reklamasi. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan kem yang dapat tumbuh dengan baik di kondisi lingkungan Indonesia. 1. Kaktus. Meskipun kaktus lebih dikenal di daerah gurun, beberapa spesies kaktus dapat tumbuh di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki musim kemarau yang panjang. Kaktus menggunakan fotosintesis kem untuk menyimpan air dan tetap bertahan dalam kondisi kekurangan air. 2. Kembang sepatu. Tumbuhan ini sering ditemukan di daerah tropis dan mampu beradaptasi dengan fluktuasi kelembaban. Pada beberapa varietas, mekanisme kem memungkinkan tumbuhan ini untuk menghemat air, terutama pada malam hari ketika stomata terbuka untuk mengambil karbon dioksida. 3. Jarak botol. Spesies ini memiliki bonggol di pangkal batang sehingga membentuk semacam botol. Pertumbuhannya hingga setinggi 1 meter dan cocok untuk hiasan. 4. Nanas. Nanas adalah contoh tumbuhan yang menggunakan mekanisme kem dan sangat tahan terhadap kekeringan, sehingga bisa tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki curah hujan yang tidak merata. 5. Agave. Agave yang sering ditemukan di daerah kering juga dapat tumbuh di Indonesia. Agave mengandalkan fotosintesis kem untuk mengatasi stres air. 6. Aloe vera. Aloe vera selain dikenal karena manfaatnya untuk kulit, juga termasuk tumbuhan kem yang sering ditanam di daerah tropis. Aloe vera dapat bertahan dalam kondisi kekurangan air karena kemampuannya untuk menyimpan air dalam daun-daunnya. 7. Sansevieria. Tumbuhan ini juga menggunakan mekanisme kem untuk bertahan hidup dalam kondisi yang lebih kering. Sansevieria banyak ditemukan di rumah-rumah dan dapat tumbuh dengan baik. Etika operasional phytotreatment dan phytoremediation harus tanpa konflik fungsional ekosistem. Tempat keberadaan tumbuhan berfungsi ekologis harus tidak ada konflik fungsional antar ekosistem. Sebagai contoh adalah perairan berfungsi pengaliran air harus bebas dari keberadaan tumbuhan sekalipun berfungsi ekologis. Sering dijumpai banyak eceng gondok dan tumbuhan air lainnya tumbuh di aliran sungai adalah bukan berarti manfaat perbaikan kualitas perairan, tetapi menghambat fungsi pengaliran air. Jadi, tempatkan tumbuhan sesuai dengan fungsinya tanpa konflik fungsional dengan ekosistem lain.
7. Penutup. Video buku fitoteknologi kontemporer ini menempatkan subjek makhluk hidup tumbuhan sebagai struktur ekosistem fitostruktur yang diberdayakan untuk menjalankan fungsi tripilar pembangunan berkelanjutan dengan cara mengelola dan mengolah lingkungan sehingga mendukung makhluk hidup manusia dalam aktivitas ekonomi bagi kesejahteraan sosial. Praktik fitostruktur adalah bukan hal baru yang telah dimulai sejak 5.000 tahun lalu, namun keilmuannya yang dipahami sebagai fitoteknologi terus mengalami pembaruan untuk mendapatkan solusi lingkungan yang berkelanjutan. Praktik fitostruktur dan fitoteknologi di Indonesia, meskipun tidak menggunakan penamaan fitostruktur dan fitoteknologi, namun dapat ditemukan pengertiannya melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Intinya, menempatkan tumbuhan sebagai struktur ekosistem yang tidak lain adalah fitostruktur dengan menjalankan fungsi-fungsi tripilar pembangunan berkelanjutan sebagai fitoteknologi. Video buku fitoteknologi kontemporer memformulasikan secara diagramatis pemahaman fitostruktur dan fitoteknologi berikut ini. Segitiga identitas tumbuhan berdasar segitiga pilar pembangunan berkelanjutan untuk 3 fitoteknologi terapan. Perlu pemahaman 3 ciri tumbuhan hidup sehat. 1. Jenis tumbuhan berdasar media tumbuh, habitat. 2. Fitoproses lingkungan. 3. Waktu serapan kebutuhan pokok gas. Dengan segitiga identitas tumbuhan inilah fitoteknologi terapan dapat dilaksanakan. Fitoteknologi terapan fitostruktur diimplementasikan untuk RTH publik, RTH privat, dan fitostruktur non-formal. Khusus RTH informal secara teknis dapat dikelola publik atau privat sebagai fitostruktur non-formal. Fitoteknologi terapan fitoarsitektur diimplementasikan untuk fitostruktur non-formal, RTH privat outdoor bangunan, dan RTH publik jalan yang menjalankan fungsi tripilar pembangunan berkelanjutan dengan penekanan estetika sebagai fitoarsitektur bangunan dan jalan. Filoproses lebih besar daripada proses di stemosfer dan rhizosfer. Karakter proses tumbuhan ini penempatannya untuk indoor, outdoor, dan jalan. Fitoteknologi terapan phytotreatment dan phytoremediation diimplementasikan untuk fitostruktur non-formal, RTH privat outdoor bangunan, dan RTH publik jalan yang menjalankan fungsi tripilar pembangunan berkelanjutan dengan penekanan ekologi sebagai fitoteknologi terapan phytotreatment dan phytoremediation. 3 fitoproses semua jenis dan tipe tumbuhan.
Sekuensi fitoproses yang tidak bisa berbalik dimulai dari aliran zat lingkungan containment, berlanjut dengan pemisahan dan degradasi separation and destruction pada fitosfer, dan berakhir dengan pemisahan dan degradasi separation and destruction di dalam tumbuhan. Pemisahan zat dapat melalui proses fisik, pengendapan, ekstraksi, dan kimia ikatan. Degradasi dapat melalui proses kimia, konversi, dan biologis, mikroba pada daun dan akar, dan di dalam tumbuhan. Perlu dan pentingnya intensifikasi tumbuhan KEM untuk phytotreatment dan phytoremediation pada lingkungan kondisi ekstrim dan saat gelap yang bersamaan dengan tumbuhan tipe C3 dan C4 untuk pengolahan dan pemulihan sepanjang waktu. Etika operasional phytotreatment dan phytoremediation. Keharusan menempatkan tumbuhan sesuai fungsinya tanpa konflik fungsional dengan ekosistem lain. Biosketsa ringkas. Saya, Sarwoko Mangkudiarjo, penulis dan pembuat video buku berjudul Fitoteknologi Kontemporer, adalah Purna Bakti, guru besar ilmu sanitasi lingkungan dan fitoteknologi dengan pengalaman lebih dari 4 dasawarsa dalam bidang teknik penyihatan, sanitasi lingkungan, dan pertanian. Pengalaman kerjanya memiliki rekam jejak kuat dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan ilmiah dan praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.